Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 21 Agustus tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Pius X Paus. Paus Pius X atau Giuseppe Melchiorre Sarto lahir di Reise, Treviso, Italia pada tanggal 2 Juni tahun 1835 dalam suasana kemiskinan sebuah keluarga petani sederhana. Ia ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 18 September tahun 1853. Karir imamatnya dimulai di paroki Tombolo, Italia, lalu menjadi staf pengajar dan rektor di seminari Treviso. Perannya yang cukup besar dalam seminari ini mengantarkan Sarto menjadi uskup. Ketika menjadi uskup di dioses Mantua, ia banyak membarui kehidupan para imam dan seminaris. Ia pun melakukan banyak kunjungan pastoral dan banyak berkhotbah untuk mengembalikan umatnya kepada penghayatan iman yang besar. Keberhasilan karya Uskup Sarto, Paus Leo ke-13 mengangkatnya menjadi kardinal. Ia pun melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga sepeninggal Paus Leo XIII, ia terpilih untuk menjadi paus selanjutnya dengan nama Paus Pius X. Paus Pius X terkenal tegas terhadap aliran-aliran yang bertentangan dengan ajaran gereja dan giat menghidupkan kembali ibadat umat, terutama musik liturgi, penerimaan komuni kudus setiap hari, dan juga devosi terhadap Bunda Maria. Beliau meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus tahun 1914 di Roma dan meninggalkan kesederhanaan yang patut diteladani dengan kata-kata dalam surat wasiatnya, "Saya dilahirkan miskin, saya hidup miskin, dan saya ingin mati secara miskin pula." Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 34 ayat 1 sampai 11. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh para gembala? Kalian menikmati susunya, kalian memakai bulunya untuk membuat pakaian, kalian menyembelih yang gemuk-gemuk, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kalian gembalakan. Yang lemah tidak kalian kuatkan,
yang sakit tidak kalian obati, yang luka tidak kalian balut, yang tersesat tidak kalian bawa pulang, yang hilang tidak kalian cari, melainkan mereka kalian injak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian, mereka tercerai-berai karena gembalanya tidak ada, dan mereka menjadi mangsa segala binatang di hutan. Domba-dombaku tercerai-berai dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Yang di seluruh negeri domba-dombaku tercerai-berai, tanpa ada seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah sabda Tuhan, demi aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan Allah, domba-dombaku menjadi mangsa dan makanan segala binatang di hutan, karena tidak ada yang menggembalakannya, sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarkanlah sabda Tuhan. Aku sendiri akan melawan para gembala dan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga seterusnya tidak lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah sabda Tuhan Allah, sungguh aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya,
Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku akan memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bersyukur atas berkat Tuhan. Perikop hari ini menceritakan kepada kita tentang seorang tuan rumah yang keluar untuk mempekerjakan orang untuk bekerja di kebun anggurnya, dan dia melakukannya sepanjang hari. Mari kita renungkan beberapa hal yang mungkin bisa membantu kita. Pertama-tama, Tuhan tidak pernah bosan memanggil kita. Menarik melihat pemilik kebun anggur ini keluar seharian mencari pekerja. Ia berangkat jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Artinya, lamanya waktu tidak pernah menjadi tantangan untuk bertemu Tuhan dan menanggapi panggilannya. Betapa senangnya mengetahui bahwa tidak ada kata terlambat bagi Tuhan, tidak ada kata terlambat untuk mulai mengikuti Yesus. Melihat betapa banyak orang takut dengan waktu yang berlalu, banyak orang yang tidak menemukan makna dalam hidupnya, sehingga hari-hari berlalu tanpa mengetahui alasan untuk hidup. Tuhan memanggil kita karena Dia mencintai kita. Ingatlah apa yang dikatakan Paus Fransiskus. Tuhan tidak pernah lelah untuk mengampuni. Kitalah yang bosan meminta maaf. Saudara-saudariku yang terkasih, ketahuilah bahwa hal yang penting bukan hanya soal waktu, melainkan tanggapan yang terus kita berikan kepada Tuhan setiap hari. Hal yang penting adalah Tuhan memanggil kita untuk bekerja bagi kerajaan Allah, untuk melayani di kebun anggurnya, dan untuk menemukan makna dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah,
apakah kita masih mengatakan ya? Kedua, jangan biarkan keegoisan memenuhi pikiran kita. Sayangnya hal ini bisa terjadi pada kita seperti orang-orang yang kesal ketika harus menerima bayaran. Banyak orang yang hidup seperti ini selalu menilai apa yang dimilikinya berdasarkan apa yang dimiliki orang lain. Lihatlah betapa penasarannya para pekerja yang sudah mulai bekerja jam 9 pagi. Mereka bekerja lebih keras dan lebih lama dari yang lain dan mendapatkan upah yang sama. Dan itu adalah sikap egois, sikap yang menguasai pikiran kita. Kita dikuasai oleh rasa iri hati, kebencian, kemarahan. Berapa banyak orang seperti itu yang kita kenal di sekitar kita? Kita lalu menjadi orang-orang yang terkadang merasa dekat dengan Tuhan, namun seolah-olah belum merasakan belas kasihan-Nya, cenderung mempersalahkan orang lain, selalu mengeluh, selalu kecewa dengan hal-hal yang tak sesuai dengan keinginan kita. Jadilah orang yang tahu mengucap syukur terhadap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, sekecil apapun itu. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.